bahwa namanya toko baru itu ya, namanya toko baru itu seperti bayi yang baru lahir, dia pasti sensitif ya. Bayi yang lahir itu dia pasti sensitif ya. Jadi namanya toko itu ya, toko baru itu seperti bayi. Ketika dia lahir prematur, dicepet-cepet ke juga berbahaya bagi kesehatan bayi. Sama, toko dicepet-cepet ke, konsepnya nggak siap, dipaksakan untuk buka, juga nanti bisa salah begitu ya. Kesehatan bayi atau kesehatan toko itu juga penting di tahap, kalau toko namanya persiapan awal ya. Kalau ini kesehatan kandungan, sama, persiapan awalnya bagaimana untuk bikin toko yang bagus. Bayi yang baik dilahirkan oleh ibu yang sehat, sama toko yang baik dilahirkan oleh owner yang punya visi misi yang jelas. Bahasanya kalau kesehatan sehat ya, punya tujuan yang jelas ya. Bahwa ketika dulu itu toko baru lahir itu ya, ketika saya dulu kerja itu ada yang namanya tim opening. Tim opening itu adalah tim yang khusus buka toko. Mereka itu masih sangat bertanggung jawab atas toko baru itu ya. Kalau dulu kan toko itu ada yang namanya supervisor ya, supervisor atau manajer supervisor toko, bapaknya toko lah ya. Jadi yang melahirkan toko itu adalah tim opening, serah terima dengan supervisor atau manajer. Kalau kita serah terima dengan owner begitu ya. Serah terima itu harus masih ada tanggung jawab pendampingan ya. Makanya kamu toko yang baru sering-sering diajak ngobrol ownernya. Sering, Bu, nanti kalau ada kendala, kalau mau sharing silahkan hubungi saya aja, nggak apa-apa ya. Ketika misalkan toko baru ini kok langsung putus koneksi dengan tim opening atau dengan tim buka toko ya, ini terlunta-lunta nanti. Kecuali dari awal ownernya sudah punya basic minimarket yang jelas atau basic usaha retail, itu enggak masalah. Tapi bagi owner yang baru yang belum punya basic retail, belum punya pengalaman, itu repot ya. Kenapa? Karena kita harus paham dulu bahwa bisnis minimarket itu adalah bisnis yang riweh, yang nggak gampang. Beda kayak orang usaha skincare ya. Bisnis minimarket itu nggak bisa nipu tipis-tipis, bohong tipis-tipis, nggak bisa ya, karena marginnya sudah jelas ya. Nggak bisa showing kayak MLM, kelihatannya kaya biar orang tertarik, nggak bisa bisnis itu. Bisnis minimarket itu ya sudah jelas, marginnya 13% ya, marginnya jelas, rata-rata 12% tentu saja ya. Kompetitornya banyak. Kenapa saya selalu bilang ini adalah bisnis yang sulit? Marginnya kecil, kompetitornya banyak. Minimarket nasional itu sekarang sudah ada 40.000 unit seluruh Indonesia. Itu minimarket nasional merah biru. Belum toko-toko lain, belum minimarket yang sudah punya jaringan di suatu daerah. Jawa Timur ada Basmalah misalkan, belum swalayan ya. Semuanya gede-gede, sistemnya sudah benar. Kita tiba-tiba lahir mau ngomong bisnis minimarket itu adalah bisnis yang mudah. Jadi guyu, wong sing punya bisnis minimarket gede-gede guyu, ya enggak? Kita harus realistis dulu. Kompetitornya banyak. Satu toko, suppliernya ada berapa? Supplier atau distributor atau prinsipal 70 sampai 100, bahkan bisa lebih. Kenapa? 70 sampai 100. Ada yang lebih, 130 toko. Kenapa? Karena begini, distributor satu megang satu prinsipal. Kadang kan ada satu distributor megang banyak prinsipal. Ya, misalkan Garuda Food, terus Garuda Non Food, terus dia pegang misalkan 2 kelinci misalkan ya. Jadi ada 2 prinsipal dipegang satu distributor. Tapi kan ada satu distributor megang satu prinsipal. Nah, itu yang jadi 100 itu. Bayangkan urusannya, marginnya kecil, kompetitor banyak. Ini saya urai dulu ya supaya paham dulu. Ya, karena kadang saya mikirnya itu orang menyampaikan mudah dulu begitu. Kayak semua orang bisa jadi pengusaha. Sekecil apapun usahanya, kamu adalah bosnya. Itu kalimatnya MLM, multi level marketing. Ya, kita harus realistis. Bisnis itu harus realistis.